kita ini bukan kerjaan sesaat. Diniah Hidayatus Sibyan ini adalah pekerjaan masa silam sampai masa depan. Seluruh Indonesia dan dunia pada suatu hari tahu bahwa yang harus mereka pelajari dan mereka tiru adalah pesantren-pesantren tradisional seperti di desa kita ini. Terus toh, suka mereka itu yang harus. Jadi Pak Jaluk, Pak Yai, anak-anakku semua di dunia Asibian, Asibian, mantepo ya, mantepo, aja minder, aja kepincut sing ora-ora. Kowe kudu ngerti ndi segone, ndi lawuhe, ndi krupuke, ndi lombok, ndi sambele ngono ya. Wong saiki lak koken sambel, koken kerupuk, mergo meriah, krayuk-kriyuk iki komedsos, ya. Akhirnya do kepincut nang sing sambel utawa kerupuk padahal sing penting segone. Apa meneh saiki sego iki wis diarani enggak malah ke loro kilo tapi ora mangan sego. Jadi sembarang kali ini Gusti Allah kayak ini jadi penyakit kabeh. Dikai emping ora. Dikai tebu diabetes. Dikai sego diabetes. Dikai apa meneh? Daging kambing darah tinggi. Kambing darah tinggi. Sate darah tinggi. Pokoknya kabeh Gusti Allah iki kok ngekeki sing elek-elek ngono ya. Mereka pengen cilaka menungso. Nah sing salah ki limpahane Allah apa carane urip menungso ku sing ranjengan. Carane kok sembarang dadi salah. Wong pilpres sudah dikerengan itu. Berarti sing salah sapa niki? Berarti carane gawe sesuatu ora bener. Gawe sesuatu itu misalnya menentukan pendidikan sing penting ki piye. Kuwi ora digoleki tenan secara jujur. Wong bikin pendidikan tapi niatnya dagang. Nek niatnya dagang ya mebel. Aja niat dagang memperdagangkan Islam dan Al-Quran kan gitu. Nah sekarang kita banyak kekeliruan seperti itu. Saya berdoa di awal acara ini, saya sangat senang pada malam hari ini dan saya bilang sama teman Kanding, ini tema kita malam hari ini adalah tema yang paling inti, yang paling dibutuhkan oleh masa depan bangsa Indonesia. Karena kita sedang berada di tempat pendidikan yang sejati, yang membawa manusia menuju keabadian. Mungkin orang efektif tinggalnya bergaining industri, orang efektif bisa di pejabat, pejabat yang mengsedelet, gitu. Perusahaan yang mengsedelet, sing abadi apa? Sing abadi adalah akhlakul karimah, manfaat hidup kita, koordinasi anfahu, dinas, dan itu nantinya akan membuat kita diterima oleh Allah SWT. Malam hari ini kita harus melakukan dua hal sekaligus. Satu, basyiron atau kegembiraan, tapi tetap harus di dalam ketentraman hati, mutmainah. Basyiron, kalau sudah kesenangan, dileki atau banget-banget senang. Nek sedih, ya dileki atau banget-banget kamu sedih. Karena kalau engkau senang, harus ingat kesedihan. Kalau engkau sedih, harus ingat kesenangan. Supaya kita berada di dalam wassama'a rofa'aha wawadhu al-mizan, selalu berada dalam keseimbangan hidup. Apa wae itu tetap seimbang. Nah sekarang ini sampai tanggal 22 dan 25 Mei kita berada di dalam guncangan-guncangan yang membuat kita kurang seimbang satu sama lain. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semua orang Mertoyudan Magelang, semua orang di pesantren Hidayatus Sibyan dan anak-anakku santri-santri di Hidayatus Sibyan ini akan dipasang oleh Allah menjadi guru-gurunya bangsa Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya mohon diwakili oleh Sohibul Bait untuk memberi paparan awal hajat pada malam hari ini. Kemudian mohon bisa berkenalan kepada bapak-bapak yang lain. Saya tidak tahu siapa yang akan mewakili karena saya sendiri termasuk yang belum kenal kebanyakan. Nanti saya mohon dengan kepada beliau. Sekarang kita buka dulu. Arpa kuwi wong Indonesia, arpa kuwi wong Republik, arpa wong kerajaan, arpa ranor kerajaan ranor Republik zaman Madinah, arpa kuwi jenenge Indonesia, arpa kuwi jenenge Malaysia, arpa kuwi iki sapa wae jenengmu. Kuwi arep Gerindra, arep P3 monggo. Tapi yang penting, yang utama adalah kita terikat dan berada di dalam nikmat Allah SWT. Semua ini. Nomor 2,
Kalau kita sudah bersama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita tidak bisa tidak meneruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam keadaan apapun saja, mari kita teguhkan syahadat kita ini bersama-sama. Hidup kita itu berada di dalam ruang syahadat ini. Dia apa-apa yang mengikuti janjian Imam masing-masing. Dan itu seluruh urusan kita, seluruh bisnis kita harus tetap berada di dalam lingkup syahadat ini. Komitmen kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW. Saya gini, kita kan jalan, urip itu kok mlaku to. Ora mungkin leren. Menengowe waktunya mlaku. Ya toh, kowe meneng di detik berapa, detik berikutnya harus muncul lagi. Jadi kowe ora iso leren. Nek kowe mlaku, nek iso kowe nyinaoni apa sing kok lagi kuwi. Jadi saya maknya itu gini, ojo nganti ono apa-apa sing kok rumokke, sing kok omongke, sing kok alami, sing kowe ora sinau. Jadi sinau terus. Kalau Rasulullah aslinya gimana? Kalimatnya Pak Muzamil soal dari ilmu turun ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari rahim Dari buayan sampai tahun yang lahap. tidak ada detik di mana kita tidak sinau. Nah sekarang gini, mungkin orang sing takon lho kok Fadlul Quran kok wong iki kudu pesantren Fadlul Quran. Nah ya ditulai kan. Nah, ana kopi iki langsung cerdas. Ini ngapura sing delok top ora itu kopi lu cerdas di mana sing delok. Itu sama dengan rokok pasif lebih berbahaya daripada iklannya kopi. Apakah khatmil Quran itu hanya punya kaitan dengan orang yang sudah mengkhatamkan Al-Quran secara literal atau secara lafaz, secara kata-kata? Ataukah khatam Quran itu juga bisa dialami orang yang mengkhatamkan ilmu Quran di dalam perilaku hidupnya? Itu kira-kira. Menurut sampean ya? Misalnya gue orang ngerti Quran, gue urut dengan Allah, urut tahu kurung Quran, urut tahu kurung dengan Nabi, gue urut apik, lakukan apik, sayang nang tonggomu, sayang nang anak-anakmu, sakit turute, apik kalau kewan, apik kalau hidupan, sakit turute, berarti itu juga kerjaan Al-Quran. Berarti Anda mengkhalifai alam semesta. Nah, ada saat-saat di mana Anda mengkhatamkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu bisa disebut khatam. Asal itu nggak disita, itu sarjana PTK yang wisuda. Disebut TK yang wisuda, sehingga kita boleh wisuda, boleh khataman, bisa satu Quran, bisa satu juz, bisa satu surat, betul kan? Atau bisa satu perilaku yang akhlakul karimah. Itu kita rayakan, kita nikmati, hadus dinikmat sebagai khataman. Cuma belum khataman yang sempurna sebagai sarjana Al-Quran, tapi khataman pada tahap perilaku dan apalagi ini, hifdzul Quran itu kan, Pak Muzamil tolong jelaskan, hifdzul Quran itu apakah menghafalkan Al-Quran? Menjaga Al-Quran. Hifdzul itu menjaga, hafid yang menjaga. Allah mengatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi Allah ngapal Quran. Terus Dewan Juri Kabupaten Sleman. Allah tidak perlu menghafalkan Quran, Allah adalah yang maha menjaga Quran. Jadi pesantren hifdzul Quran adalah pesantren yang mendidik anak-anaknya, santri-santrinya agar hidup menjaga Al-Quran. Nah, menjaga itu berarti bisa menghafalkan dia juga. Apalagi Pak Muzamil kita perluas. Berakhlakul karimah berarti kan menjaga Al-Quran. Gitu? Sholat 5 waktu menjaga Quran. Apik birrul walidain, baik sama orang tua, sama bapak ibu, Menjaga Al-Quran. Apalagi juga Mas, jalur dulu.
yang sifatnya menjaga Al-Quran. Gue dodolan jujur, jaga Al-Quran orang. Apalagi Mas sodako menjaga Al-Quran orang. Poso, ya, menjaga tanggumu ya. Menjaga Quran juga, apa Mas? Cingren. Orang apa? Gue ini mendino itu ganjaran Gusti Allah. Pokoknya awan-awan jam kantor gue turu. Itu ganjaran kan gue sing ngatur ono sing nolong gitu. Gue turu kok ora nolong kok. Apa iki? Turu apa nyolong? Jelas ya, kita latihan mantik misalnya. Latihan mantik. Mantik itu logika. Kita ngerti timbal balik awal akhir dan di sebab kita dan seterusnya. Jadi Abu Zamil kalau jelasin Hifdzul Quran itu begitu luas maknanya. Meskipun menghafalkan itu juga sangat bagus. Dan jangan dibatasi menghafalkan itu secara kata-kata. Kalau menghafalkan saja dengan kata-kata tapi tidak melakukan itu lebih berat lagi. Itu bukan menjaga, itu hanya menyuarakan Quran. Jadi orang yang menghafal Quran terus menyuarakan. Kalau tidak menjalankan dalam perilaku. Sing paling gampang contohnya ini asu jegok. Kalau jegok berarti jadi gue nek panjang jegok begitu loh, wah asu tenang lah pokoknya. Gue jegok jebol itu asu berarti gue tanggung jawab orang. Tanggung jawab orang gue. Lo nek gue itu asu pak jegok berarti gue tanggung jawab. Iya kan? Betul kan? Nah saya kira kayak sing jegok agaknya itu asu. Jadi manusia itu jegok, bener ya? Oke, apalagi Pak ada ayat itu di mata kuluna. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Jadi hanya bisa mengatakan mengucapkan Al-Quran tapi perilakunya jauh. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Ini kalau dimanfaatkan oleh anak-anak yang malas mengerjakan, bahaya juga. Orang apa orang bahaya nih. Udah aku rasa melakukan malah bisa gede. Sama Quran ini lah. Akhirnya kalau tidak dua-duanya ngelakuin tidak apa juga enggak. Jadi yang bagi sudah jalan kebencian, ya. Nah tergantung makanya kita harus berdiri di tengah tawasul adil. Yang ujaran kebencian itu yang menurut Allah ujaran kebencian, dan menurut pihak saya, bukan menurut pihak kamu, juga menurut penguasa atau yang dikuasai. Tapi menurut keadilannya Allah itu yang kebencian, itu yang bukan, gitu ya. Jadi saya ini, yuk kita sai-saisone meskipun aku ya bukan jagoan, aku ya rapati hafal Quran asli. Jadi saya makanya saya minta Pak Muzamil, bahkan saya minta Mas Helmi untuk juga aktif di depan sama Mas Helmi. Kita malam ini minta 2 marja. Jadi kalau urusannya sama Al-Quran saya minta kepada Pak Muzamil. Kalau urusannya kepada perjalanan ilmu kita bersama-sama, malam hari ini Pak Yai kita Kiai Kandim keliling ke 4.068 desa atau titik atau kecamatan. Jadi spring petang sudah wolung ini. Turun nanti jam biroknya manut kalau wong itu. Kowe golek resikonya dari kesehatan terus jauh materi kulit terus. Jadi aku akhirnya bisa orang masaknya kalau aku masaknya orang rokok deh. Iya loh. Ya, usaha rokok kayak ngerokok orang tak kayak loro. Itu kan ya. Mungkin itu biasa kayak ngono nanti esok. Tadi sampai Pak Yai mangking mantus itu nambere anu. Lah aku rasa melu kalau sakabeh. Nek sing penak nganti jam 12, nek sing manfaat nganti jam 3 aku manut dengan kabeh. Nek sing penting aja greges, aja keluarken, aja bukean, kabeh kudu pas miturut kanjeng Nabi. Dimakan hanya ketika dan harus dimakan sebelum bisa minggu lalu punya macam
mumpung durung marut kalian jangan ya. Ya oke. Itu Abu Jamil ya. Kaburo makan tidak hanya makan, tapi kaburo makan. Tolong, dosa besar, hanya dosa bahaya loh ini. Betul. Jadi moco lakonono, boleh ono. Kowe nglakoni terus boleh ayat-ayat. Kowe ngerti ayat terus lakoni ya. Jadi dua-duanya learning by doing, doing by learning. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, kan gitu. Ya, kamu lakukan semuanya supaya kita menghindari kaburo makan indallah. Indallah tidak hanya indallah, itu yang paling penting. Kalau hanya dosa menurut manusia kan urusan seperti itu. Tapi kalau menurut Allah ini yang penting. Kaburo makan indallahi antakuru Malah. Wing sukses menyebabkan aku kirawani sekolah dulu. Aku rasa pintu-pintu aku iso-iso ini gimana tak lakukan itu mana. Gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya itu nggak punya gelar apa-apa. Ya sarjana ya ora, kiai ya ora, ustaz ya ora, pemain kursi atau ulama ya ora. Neng aku njogo martabat sebagai manusia menurut. Ya jadi aku rambil profesi barang. Ya kan ini barang itu musik. Kui wong sing tugas menggunakan musik untuk memperindah percintaan kita dengan Allah dan Rasulullah di setiap acara. Jadi bukan pemusik. Nah saya kira anggar wong nunduk sarong dianggap kui nyogo, ya. Nyogo jadi. Kui yogo. Neng gitar berarti kok saya benar. Terus neng kiroah, kayak kori. Neng zaman biar ora loh Pak Yai. Kalau biar ki, aku ki, urip kayak gini. Jadi gue tak cerita lagi. Jadi orang ubet soal jenenge opo gelare opo. Ini pokoknya lakoni kurang lakoni. Jadi sing imami kadang-kadang sing tukang arit, sing adar kadang-kadang sing amun wedhus, ya sing mulang ngaji kadang-kadang ku yang sing wong dodolan beras saka wong tani nang pasar. Jadi tidak ada hubungannya sama profesi ngaji itu adalah persembahan abdi kepada yang diabdi, manusia kepada manusia, bukan profesi. Jadi tidak ada profesi hafidul Quran, profesi kiai, profesi ustadz, ono. Sing ono kabeh manusia kudu ngono kuwi ya. Jadi bukan profesi. Sing marake rusak iki bukan profesi iki lho. Ngene didik lha opo, ngene didik lha opo. Akhirnya mergo kowe terlalu banyak menggunakan isim atau gelar-gelar. Akhirnya gue terjebak. Nek ora 01 mesti 0. Bro, nek ora 02 mesti 01. Mesake 3 4 5 6 7 8 kurangnya ora tersebut. Mengloro tok ngger kowe kerengan mergo loro kuwi. Rebutan jeneng. Biar sekalian ya oke. Saya doakan seluruh Magelang sampai akhir Mei aman. Amin. Aman. Seharusnya aman. Ada apapun saja kita tetap rukun satu sama lain. Karena kita menomorkan Allah, Rasulullah, dan kerukunan umat manusia semuanya. Amin. Nanti saya minta Pak Muzamil menambahkan karena beliau punya pengalaman, punya sangat pembelajaran persis seperti ini juga. Ya. Tapi nanti dulu kita jajil berapa. Jadi supaya kita ini mantap pesantren dinia, madrasah dinia, Hidayatul Sibyan ini mantap po. Wa idza farota ansab wa ila rabbika. Mantep po iki sing bener iki sing abadi kaya ngene iki aja kepencul sing ora-ora, aja mindur karo sing ketoke moncer-moncer. Wis to. Urip iki apa to mingan? Angger kowe iki liwat sederet jare wong Jawa ngombe tambah mangan, tambah kelebihan. Ya supaya kita mantap. Jadi kita pelajari pelan-pelan. Sama dari Mas Helmi pemetaan kita Pak Muzamil akan menceritakan. Saya akan nambah-nambahi dengan apa yang saya alami waktu kecil. Meskipun saya tidak pernah formal pembelajaran seperti ini. Mbah Hasim itu dulu dari daerah Demak ke Jombang itu masuk pesantren Selawe. Jadi santri ini main Selawe, orang untuk gue. Jadi Pak Muzamil dulu itu kan sebenarnya yang disebut pesantren itu kan kontrak kitab apa, sinau apa kepada seorang kiai. Kemudian mergo kontraya ono sing pronunciasi, ono sing pronunciasi, akhirnya gawe pondok.
Suwe-suwe santrine oke, akhirnya dadi pondok, suwe-suwe dijenenge pesantren, tempatnya santri. Santri dulunya cantrik. Dulu nek wong guru kaya ngono kuwi guru kanuragan, guru kebatinan zaman sadurunge Islam, sama Mojopahit biyen. Jadi cantrik. Jadi misalnya Gajah Mada sendiri setelah dia tidak menjadi Perdana Menteri, dia juga madeg kiai dan dia punya santri-santri. Salah satu santrinya Gajah Mada adalah putranya Prabu Brawijaya yang kelima. Itu adalah santrinya Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini orang ingin terus-menerus jadi menteri. Nek wis wayahe dia langsung mendito. Jadi madeg kiai ning desa karena yang lebih tinggi derajatnya adalah para ulama, para kiai, bukan pejabat. Pejabat itu umaro harus sowan kepada ulama. Kalau ulama tidak boleh sowan kepada umaro. Karena memang begitu rumusnya dari dulu. Ojo nesu. Memang rumusnya dari dulu begitu. Umaro itu adalah urusan administratif dan pembangunan fisik. Kalau ulama itu pembangunan rohaniyat, mental, akhlakul karimah, dan derajatnya lebih tinggi. Dan yang abadi sampai ke surga itu bukan jalan tol. Yang abadi sampai ke surga itu bukan mall-mall, bukan gedung-gedung tinggi. Yang abadi ke surga adalah akhlakul karimah dan kecintaanmu pada Al-Quran Al-Karim. Ngerti nggak kira-kira? Pak Muzamil, tolong ceritakan jenis pesantren ini yang sampean alami sebelum kita ngaji bareng dan selawatan sama anak-anak kita. Baik, jadi pesantren itu dulu kebutuhan masyarakat. Jadi ada kiai, nah yang tinggal di satu tempat. Nah, kiai itu Tes. kenapa ya? Apa karena ada mati? Jadi kiai itu biasanya hadir di tengah masyarakat, dia berkiprah di tengah masyarakat. Dia punya mengetahui ilmu agama, terus tapi tidak utuh-utuh langsung mulai ngaji kiai itu. Masyarakat itu butuhnya apa itu dilayani oleh kiai. Oh di sini masyarakatnya petani, kiai jadi petani. Oh ini masyarakatnya pedagang, kiai ini wangi dagang. Oh masyarakatnya kekeringan, kiai ngiwangi bagaimana supaya tidak kekeringan. Nah lama-lama kedengar orang datang, datang bah pulau Ageng Sinau. Nah kalau Sinau tidak cukup sebentar, maka mereka akhirnya tinggal di samping kiai. Jadi sebetulnya pondok itu dulu yang membangun bukan kiai, tapi santri. Maka dalam saya yang saya ketahui di Madura dulu ada kiai, terus ada kotaan-kotaan dari gubuk bambu. Nah ini biasanya kotaannya santri Magelang. Nah itu orang-orang Magelang yang bangun di dekat rumahnya kiai kotaan Magelang. Itu nanti ada orang-orang Muntilan ingin belajar 3 orang urunan bangun kotaan Muntilan. Terus dari mana Pekalongan datang ada kotaan Pekalongan. Makanya di pesantren itu dulu ada kotaan macam-macam. Ada kotaan sana. Kenapa? Karena yang membangun adalah para santri. Jadi kiai itu tidak membangun pesantren. Kiai itu menjadi sumur. Kiai pesantren itu menjadi kiai sumur. Maka santri disebut menimba ilmu. Gitu ya. Menimba itu kan sumur. Gitu ya. Itulah kiai sumur. Jadi para santri itu datang ke pesantren untuk menimba ilmu. Nah, maka dulu kiai nggak butuh bantuan Jepang, tidak butuh bantuan Belanda, nggak butuh bantuan pemerintah. Karena kiai tidak punya tanggung jawab membangun pesantrennya. Zaman dulu yang punya tanggung jawab membangun pesantren itu adalah para santri. Karena kiai itu dibutuhkan ilmunya. Itu. Nah inilah yang akhirnya dikenal oleh kita pesantren salam. Jadi pesantren salam atau berkembang. Nah ini karena ada kata bahasa Indonesia di pendidikan barat sekolahan. Nah ini karena sekolahan terus masuk ke pesantren, sekolahan itu mempersyaratkan persyaratan gedung-gedung. Nah, gedungnya harus gini. Hanya kiai itu jadi sibuk juga mempersiapkan gedungnya. Nah di sinilah lalu asal kiai itu butuh proposal apa itu.
Ya. Kenapa? Karena sekolahan ini membutuhkan fasilitasnya ada persyaratan yang sekian item. Nah, maka kiai hanya ada kiai proposal lama-lama. Lama-lama bawa proposal. Orang aslinya kiai itu nggak usah proposal, duduk menang, layani masyarakat. Mereka akan membangun. Itu dulu. Itu tetap bisa berlangsung sekarang. Iya. Jadi kalau kita nyebut kiai, misalnya kita pakai istilah ceret, talang, gentong. Jadi ada kiai talang, pokoknya DE dikaitan Gusti Allah ditumpahkan ke siapa saja di sekitarnya. Ono meneh kiai ceret, dikongkon ini nggawa ceret. Nah, ono sing cerete isine kuwi tok, ono sing nggawa ceret kosong. Aku iki nggawa ceret kosong. Isine apa? Aku sinau nang wayahi, aku sinau nang kabeh dulu-dulu niki nah. Terus tak rajekke ning ceret saiki tak soke saka panggung. Jadi ora saka omah terus nggawa ceret sak isine ora, aku mung nggawa cerete. Sok nek aku ngarane Kiai Gentong yang diceritakan Pak Musamman Kiai Gentong meneng bae wong sing hidup gitu kan. Jadi sana yang nahum syukuran Allah akan memberi jalan padamu, dan kalau Allah memberi jalan ya kayak jalan tol ya rezeki banget. Ayatakillah ya ja'allahu makhrujan wa yarzuqi min haitsu la yahtasib. Terus ini tahu ya ayat At-Tolak 2 dan 3, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri wa ja'alallahu likulli syai'in qadira. Itu semua kalau nanti ada yang belum tahu kita omongkan lagi. Tapi sekarang gini Pak Muzamil. Apa sebabnya kiai-kiai gendong meneng di parang santri? Mergo wong golek piye ya dalan sing bener sing iso tekan mudik nang Gusti Allah susu. Adik gelem mudik arep mlayu nang ndi kowe? Arep mlayu nang ndi? Karena tidak ada alam, planet, matahari, bumi yang bukan milik Allah. Gelem ora gelem kowe mudike kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora iso nang sapa-sapa meneh. Gelem ora gelem kudu bali nang Gusti Allah. Harus mudik ke kampung halaman kita yaitu surga yang dulu tempat di mana Adam diciptakan dan Mbah Hawa diciptakan. Nah, anak-anakku sekarang. Jadi orang itu tujuannya orang di dunia yang sedelek kok dari tujuan. Dunia ini dalam bentuknya tekan kampungmu sing asli itu surga. Di sana ada bertemu dengan Allah dan kita jangan sampai ada disopok. Misalnya ada nggak ayat yang Allah nggak mau menyapa hambanya yang di surga ada nggak? Ya. Apa? La yukalimullah Wala yuzakihim wala yuzakkihim. Ya wala la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Yang Allah tidak akan ngajak mereka bicara, tidak akan memandang mereka, dan tidak akan membersihkan mereka. Ini bisa ini Gusti Allah cuek karo kowe. Ini kok paling kok jadi bela pantes ngene. Ini wis apa-apa satu saking karo kowe. Nah kita kalau bisa kita guyon sama Allah itu orang. Sing gawe menungso guyon itu sapa? Sing duwe ide guyon itu sapa asal-usul? Sing gawe belum karo detek itu sapa? Dadi aja nesu karo wong guyon. Angger aja pas sholat kowe guyon. Aja pas ngimami kowe cekikikan. Allah empan-papan ada tempat dan ruang yang tepat untuk melakukan suatu. Jadi misalnya bayi, ya sama Allah tentukan bayi ini nangis. Jangan guyu ya nggak apa-apa mas. Apa mau bunuh rokok mau bayi guyu? Kan ya tetap orang bayi ini mesti nangis. Betul. Nah gitu. Betul loh Pak Muzamil Pak. Oke, jadi sekali lagi, jadi tujuan hidup kita itu dunia apa akhirat? Ini pokok loh ya, ini inti hidup loh ya. Anak-anakku, wabtagi, bilang satu rajin, wabtagi, apa enggak? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Ayo siapa lora? Apa mesti? Ayo.
Orang tahu, anak-anak sing lanang sing apa? Al-Qasas 77 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam rangka engkau berjalan mencari kampung halamanmu yang asli dalam bahasa kurung, yaitu akhirat. Kamu jangan sampai lupa kepada nasibmu di dunia. Artinya jodoh sholat, wiridan, orang yang bergawe, tetap nyambut gawe. Neng nyambut gawe itu neng sekedar supaya bertahan hidup di dunia. Nek tujuannya adalah akhirat. Nah, saiki bapak-bapak nek pesen anaknya merantau aja diwale. Biasanya bapak-bapak kan keseneng itu Mbak Yai. Lek pokoknya sing sregep nyambut gawe sekolahmu sing apik, ning aja lali salat ngono ta. Balik lagi. Terbalik. Kowe golek ana Allah, golek ana akhirat, jaluk uruk Pak Yai bicarane golek akhirat, ning aja lali nasibmu ning dunya, aja lali sinau, aja lali nyambut gawe kan gitu. Jadi yang utama yang mana? Akhiratnya apa dunianya? Akhiratnya, kalau Anda mencari akhirat, Allah akan menjamin rezeki. Allah akan menjamin dua hal. Kue ora kira kaliren, kue ora wedi. Barang sing kue ora perlu wedi, nek Allah kue kudu wedi. Kanjeng Nabi yo untuk wedi dalam rangka cintamu, tapi lihat-lihatnya kue ora wedi. Asal engkau fal ya'budu Rabb hadzal bait alladzi, yang menjamin akan membuatmu terhindar dari lapar dan mengamankanmu dari rasa takut. Dan urip menunggu lakonono sedhewe kaya ora suwe. Wis lakonono. Yakin ono rezeki teko-teko dhewe tenang wae. Gusti Allah iki pola kowe. Yen Indomaret iki jarene mateni 200 pedagang kecil. Do mati ora saiki. Ya pancen berkurang nih, nek mati ya ora. Gusti Allah dilawan karo Indomaret. Ya sekarang utang kita luar biasa banyak, ini merasa khawatir. Mahathir Muhammad mengambil alih kekuasaan dan dia menang. Kemudian ada pulau yang berisi hanya orang asing, saya diusir kalau Mahathir dan dia orang belum bayar utang. Nah, Indonesia lebih dari itu sebenarnya. Kita itu punya piutang sangat banyak. Banyak negara-negara besar yang punya hutang ke kita, tapi kita tidak tahu dan kita tidak menagihnya. Mudah-mudahan akan ada takdir Allah di mana pemimpinmu tertinggi di Indonesia berani menyatakan bahwa sekian negara besar itu punya hutang kepada Indonesia di zaman Bung Karno. Jadi saat itu hutang aslinya kalau itu hanya urutan. Neng gue saiki statusnya gue sing utang. Padahal janjane kowe iki disauri utangnya gitu loh. Ya, amin ya rabbal alamin. Rasa semelang, rasa wedi. Sing nentokke Indonesia orang ming kowe, orang ming Jokowi karo Prabowo. Sing nentokke Indonesia Allah, para malaikat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kowe sila selawatan terus, kowe sinau terus kaya ngene yo. Wong kowe nglumpuk ning sawah lho, ora piye iki. Sawah lho iki. Kuwi nek Gusti Allah ora terharu kan yo ora mungkin to yo. Kok malaikat numpuk menuju sirai sawah pengajian di sawah dan diem serius ikhlas mencari berkah Allah sampai larut malam. Tidak ada di planet manapun kejadian seperti malam hari ini, tidak ada. Jangankan di Amerika, di Eropa, di Arab Saudi aja nggak ada uang untuk semuanya kita ono. Semuanya Indonesia, maka Indonesia benar-benar negara yang paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, semalam terus toh, tenang baik, terus kita menambah gawe, tenang baik. Orang kue kabeh sing ngurusi, ono liyane sing ngurusi,
malaikat malu ngurusi, gambar malu ngurusi, semua staf-stafnya Allah, malaikatullah, yaitu stool of Allah, staf-stafnya Allah yang bermacam-macam, ikut mengerjakan perbaikan Indonesia. Tinggal kita bersabar soal waktunya. Ojo susu, nek pancen durung duhur, ya ojo sholat duhur, nek pancen durung maghrib, ya ojo nyakot apa-apa. Kecuali nyakot lambemu dhewe, ya. Hanya saiki ora ya, Pak Yai. Yuk kita nunggu buka sambil ngopi. Kita buka sambil ngopi. Kita sering jangan pinter banget. Biar kuat puasanya makan sebanyak-banyaknya. Wis bicara dihapusi karo orang Indonesia. Itu ya sekarang tapi ngerti ya. Anda ini istimewa, ini ajibah namanya. Ini keajaiban. Saya nggak nyebut mukjizat. Karena mukjizat itu sudah terlanjur dianggap itu untuk nabi. Padahal mukjizat itu sama dengan kata ajibah. Ajibah itu orang manusia nggak bisa bikin, pasti ajibah. Aku iso kok ngomong kowe ning kene. Ora iso, ora mergo aku ngomong ning kene. Mergo kowe duwe penemu dan khayalan mengenai aku ya kowe lumpuh. Jadi sing make lumpuh itu adalah ciptaan Allah yang berupa khayalanmu tentang aku. Ini judul aku. Jadi aku kira penting aku judul sapa-sapa. Aku menciptaan Allah dipasang ini. Ini kaya wayang Gusti Allah aku ora GR. Gitu loh. Jadi orang sing kaya ngene iki sak dunya. Aku kalau dikasih itu senang berdorong, memelikor. Sing jenenge londo iki pentas iki. Aku pentas musik londo, pentas musik Kanjeng di dua tempat di satu kampus. Sing wong londo iki sing nonton wong telu. Wong telu. Dia Kanjeng wong selawe. Aku tuh wong selawe. Puncaknya waktu di Jenah Juliana Kerr di gereja Kerk itu church itu gereja. Jadi di halaman balai kota dan gereja yang datang sekitar 400 orang dan bisa berlangsung 4 jam. Padahal di luar negeri pentas paling lama 1,5 jam. Tapi dengan Kiai Kanjeng bisa 4 jam mereka tidak mau pulang. Itu semua keajaiban dari Allah, bukan dari Kiai. Semua yang menimpa Anda diizinkan oleh Allah. Kalau Allah mengizinkan tenang aja, Allah mengizinkan. Terus benar itu Allah sing yang akan menyelenggarakan sebab akibatnya. Tidak ada masalah semuanya. Pokoknya saya bersyukur dan aku mendoakan semua. Bahkan aku orang dunia aku yakin dan kusnudon itu penghuni surga harus mesti. Ada nek kowe ora mlebu surga sing wong surga sing priye? Sing priye? Anak itu malu kowe. Orang marian ini kan ini orang ngok orang nangis, ya kan? Orang pikir ngok ini kayak apa betul? Apakah mereka tidak paham? Mereka paham, tapi bukan pemahaman seperti Anda. Kalau pemahaman Anda melalui akal, mereka melalui naluri dan rohani, betul nggak? Semua orang paham, burung paham. Kerbau paham, semua punya pemahaman, tapi pada level dan sistem yang berbeda. Jadi kita tidak pernah bisa meremehkan siapapun ciptaan Allah dan apapun ciptaan Allah. Itu ya. Oke. Alhamdulillah. Tadi mercon itu mengingatkan kita bahwa kita sudah melewati hari. Jadi kita terima kasih kepada yang menyuruh mercon. Nanti atau nuwun aku yang mengingatkan kita. Nah sekarang kita sudah jam 12 lewat. Saya usul, ya wis jam 1 apa ya? Jam 1 kuat loh. Pak Jamil tolong kasih tahu ada beberapa ayat yang Allah mengatakan barang siapa bersama Muhammad atau Muhammad disuruh bilang kepada umatnya barang siapa bersama aku atau barang siapa bersama Muhammad dia tidak akan mendapat adab dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim selama kamu berada di tengah mereka. Kita bersolawat tadi itu untuk membuktikan dan mengajukan permohonan kepada Allah bahwa kita ini bersama Kanjeng Nabi. Betul. Maka Allah akan menghindarkan Anda semua dari azab. Azab itu tidak hanya gempa bumi, gunung Merapi meletus.
tapi itu juga kebangkrutan ekonomi, ya, kerusakan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat kita bersedih. Oleh karena itu, setelah Anda bersolawat, apalagi bersolawat bersamaan dengan Anda berbuat baik untuk pesantren atau madrasah diniyah Hidayatul Sibyan ini, berarti insya Allah Anda tidak hanya bersama Rasulullah, tapi Anda juga berada di dalam hatinya Allah SWT. Di dalam Allah. Karena Allah itu tidak terbatas, tidak terhingga, maka tidak mungkin alam semesta menampung Allah. Yang ada, yang benar adalah, yang paling masuk akal bagi kita adalah alam semesta dan kita semua itu berada di dalam Allah. Terus dia ya rambut dan pokoknya Allah lebih gede banget, pokoknya Allahu kira-kira gitu ya sekalian ya. Jadi kita sekarang coba Anda beberapa 10 detik aja Anda menundukkan muka, Anda mohon kepada Allah apa yang paling Anda butuhkan dari hari ini. Ya Allah, ini hamba-hambamu semua memohon kepadamu jalan keluar, limpahan rezeki, kesegaran hidup, kesehatan badan, kesehatan rohani. Ya Allah, mereka memohon kepadamu. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ilahatinya as-solika al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya akan minta kepada para bapak-bapak kita dari kepolisian, dari TNI, dari birokrasi kecamatan atau desa untuk juga memberikan pesan-pesan. Karena menurut saya ya gini loh Mas, yang akan tidak pernah berhenti itu ya gini nih. Presidennya Soko wae gonta ganti awalnya ini biar. Berarti kita masuk ke dalam sungai keabadian. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Jadi ini kita melakukan sesuatu untuk latihan hidup abadi, karena kita tidak hidup sementara, hidup abadi. Bahwa bentuknya berbeda, sistem fisiknya berbeda, fisikanya, biologinya berbeda, itu soal lain. Itu mempodo karo sadurunge kuku-kuku ya padha. Kepompong sadurunge kepompong. Nah saiki sing akeh kuku apa ular. Nah saiki timbangan iku ngulur terus, mbok saiki njajal sinau ngepompong, bertafakur, bersolawat, ya, mencari kesalahan diri kita sendiri, itu namanya ngepompong. Kopo, gue susuk dari kuku-kuku masa depan Republik Indonesia. Jadi ojo melu nguluri sopo-sopo, orasa melu kerengan, orasa melu bentrok, orasa melu front, orasa melu opo-opo. Anda adalah pemain cinta, bukan pemain. Anda adalah pejuang cinta. Front Anda adalah front pembela cinta Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sehingga kita tidak punya musuh siapapun. Musuh kita adalah diri kita sendiri yang menolak cinta Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke. Sekarang kita masih punya PR nih dengan anak-anak kita, tapi saya mohon dulu siapa Mas Pak Lurah menunjuk, Pak Lurah menunjuk. Saya silakan monggo di pesen-pesen rakyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbah Lud dari Yogyakarta atau dari Jombang, dan yang kami muliakan para alim, para kiai yang tanpa mengurangi kasar saya yang saya kagum, dan segenap jamaah Sinau Bangun Takmir dan Kiai Gaji yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah menganugerahkan pada kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, idola kita,
kekasih kita, sanjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita kita insya Allah setelah Allah Subhanahu Wa Taala, maka cita kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi makanya syafaat dan rahmatnya yang dapat membebaskan kita dari segala malapetaka dan merupakan kunci kita bisa melihat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali Alhamdulillahirrahmanirrahim dan matur nuwun kepada semua pihak yang berjasa atas jalannya kegiatan ini. Kami mungkin hanya berpesan sesuai dengan renungan saya, Bapak-bapak, Bapak Kiai, bahwa kita hidup di Indonesia itu harus bersyukur, karena kalau dihitung-hitung itu Indonesia adalah negara yang paling aman untuk beribadah, untuk menjalankan Islam rahmatan lil alamin. Kita dapat melihat negara yang di luar ini, negara lain betapa sudah hancur karena mereka mungkin tidak paham. Nah, mereka pintar, tapi mungkin barangkali tidak banyak tentang paham politik. Negara di Syria sudah hancur, Irak sudah hancur, dan istilahnya negara-negara itu mereka diadu dengan warganya sendiri. Untuk Indonesia, alhamdulillah mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dari sholawat dan berkah dari doa-doa yang tersembunyi, mungkin Indonesia bisa selamat dari mana bahaya. Sedikit banget yang Pak ini yang merasa pemikiran saya bahwa dunia ini memang dikuasai oleh kalau menurut pendapat saya mudah-mudahan dekat Israel atau yang menguasai atau yang memonopoli 5 negara yang punya veto. Mana saja dia punya veto, maksudnya Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Jadi negara tersebut mau menguasai negara berbangsa. Pokoknya tidak boleh ada negara yang lebih dari negara itu. Tidak boleh ada yang menyaingi dari 5 negara itu. Dan kalau tidak keliru dan tidak salah, 5 negara tersebut telah dikuasai oleh etnis Israel atau Yahudi. Maka jangan mau kalau dipecah belah, karena ujung-ujungnya kita ini akan digeruk sumber daya manusianya, dan yang paling rugi adalah Al-Quran dan hadis itu diusahakan oleh mereka supaya tidak banyak dijalankan oleh orang Islam. Maka Al-Quran itu nanti diganti akan dicabut ruhnya, yaitu ruhnya rahmatan alamin. Mau ditarik ke liberal dan akan ditarik ke radikal. Jangan mau, kita tetap menjadi Islam yang istiqomah tadi dikatakan, Islam yang rahmatan lil alamin itu. Alladzina yaquluna ilan nasi dan bi'aini rahmah. Jadi memang segala sesuatu dengan kasih sayang di sini. Di sini saya alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau tidak ditimbulkan oleh Allah, kalau tidak atas rahmat Allah bisa mengumpul yang sedemikian indah, sedemikian banyak. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang di sekitar kita itu yang tidak mendapatkan hidayah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali mungkin insya Allah ini menjadi lantaran
bangsa Indonesia itu terhindar dari musibah. Dan mudah-mudahan 5 negara yang punya hak veto yang didominasi oleh yang bukan Islam itu mudah-mudahan tidak berhasil mengadu domba bangsa Indonesia, sehingga harus kita syukuri bahwa Indonesia adalah sebagai tempat sujud yang paling nyaman. Harus disyukuri karena Indonesia itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh toleransi, negara yang aman, negara yang dapat dijadikan kita untuk bersujud dengan segenap perasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta negara itu dengan niat dan dengan syukur bahwa kita ditempatkan di sini, diberi karunia, diberi keluasan oleh Allah untuk mensyukuri segala nikmatnya. Barangkali dan untuk selanjutnya memang sekarang kita tidak ada 01, tidak ada 02 juga tidak ada. Yang ada adalah 00, halal bihalal, ikhwan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah kita jaga. Tidak ada jarak di antara kita, tidak ada perbedaan di antara kita. Semuanya adalah bangsa Indonesia, dan akhirnya kita akan menjadi umatan wahidan dan bisa kembali ke surganya Allah. Tadi dihentikan karena memang kita manusia surga, mudah-mudahan kita juga bisa kembali ke surga. Amin Allahumma amin. Dan tidak ada kata yang dapat saya sampaikan untuknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan semua pihak. Saya kira banyak kekhilafan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sangat bagus, sangat indah sambutan dari Pak Lurah. Alhamdulillah. Cuman hidup ini memang tidak sesederhana yang sampai bayangkan. Jadi misalnya hak veto 5 negara itu kan dasarnya adalah kuat-kuatan. Bukan, kalau dalam Islam di pesantren kita ini kan tujuannya adalah akhlakul karimah. Jadi mayoritas minoritas itu ukurannya bukan sopo sing paling sugih, sopo sing paling kuat, tapi sopo sing paling apik, kan gitu kalau Islam. Nah, berarti hak veto 5 negara itu sebenarnya kan melanggar asas demokrasi. Demokrasi yang sejati tidak mengenal hak veto karena semua anggota yang berada dalam sistem demokrasi itu semuanya punya hak yang sama. Jadi sebenarnya dunia kita secara global belum adil. Makanya Bung Karno dulu menolak untuk berada di PBB, keluar dari PBB, terus membuat non-blok dan seterusnya. Itu satu. Jadi ini juga masalah besar sebenarnya. Nomor 2, memang gilirannya setelah balkanisasi, pemecahan Uni Soviet oleh Israel dengan kolapsnya Amerika Serikat, memang gilirannya kemudian Balkan dipecah belah, kemudian Arab Spring dari Afghanistan sampai ke Syria sekarang. Semua dipecah belah, dan sekarang ini giliran Indonesia. Tapi terhadap Indonesia ini agak kerepotan. Wong-wong dijak kerengan mergo ekonomi raiso, dijak kerengan mergo beda mazhab raiso. Jadi nganti saiki lho ono dalan untuk memecah belah kita. Saiki nek misale ono sing takon ngene, sing Islam rahmatan lil alamin iki 01 kok 02. Jawab iki. Nek wong sing takon ngoten pripun Pak? Nek jenengan sing jawab. Sing rahmatan lil alamin iki 01 kok 02. Satu atau 02, karena di situ ada yang punya niat baik, tetapi juga ada yang motivasinya itu dunia. Tapi nggak bisa kalau kesimpulannya mengarah ke ini baik terus ini tidak bisa. Nah, menunggu sing tak ingin, sing aku ingin Pak Lurah jawab, menunggu pemerintah jawab. Yang saya bisa pastikan Islam rahmatan lil alamin adalah rakyat dan umat Islam Indonesia.
Saya bisa pastikan mereka semua itu rahmatan lil alamin, dan saya sudah ke 4068 titik malam hari ini semua rahmatan lil alamin. Jadi sesungguhnya Indonesia itu bukan yang sedang berkembang di Jakarta. Indonesia adalah Anda semua di desa-desa, di kampung-kampung, di daerah-daerah. Itulah Indonesia yang sejati. Dan saya berpihak ke situ. Dan saya tidak ke 01, tidak ke 02. Kecuali kedua-duanya membuktikan bahwa mereka berpihak kepada rakyat Indonesia dan rahmatan lil alamin. Di atas rahmatan lil alamin itu hanya alat untuk mempolitiki bawah-bawah. Nah, Pak Lurah punya jawaban yang luar biasa. Itu agak berbahaya untuk jawaban untuk jabatan lurah sebenarnya. Tapi alhamdulillah dia tidak ada masalah. Pak Muzamil, sekarang kalau ngomong rahmatan lil alamin, Rasulullah pernah perang berapa kali? Yang beliau ikuti secara langsung 29 kali. 29 kali perang. Anda pernah perang berapa kali? Tidak pernah. Apakah Kanjeng Nabi perang sampai 29 kali itu cermin bahwa Kanjeng Nabi tidak setuju sama rahmatan lil alamin? Justru Rasulullah itu melakukan perang yang bernuansa, yang berasaskan rahmatan lil Nah, alamin. jadi ini ada masalah yang harus kita kasih akal sehat dengan setepat-tepatnya. Jadi rahmatan lil alamin tidak sama dengan tidak perang. Kadang-kadang perang itu justru dilakukan untuk rahmatan lil alamin, bisa juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah berperang itu dasarnya ada 3. Ya. Dalam Al-Quran, 1 karena didolimi, gitu ya. Qatilu fisabilillah alladzina yuqatiluna. Yang pertama, jadi Rasulullah itu 75 kali sebetulnya disakiti oleh orang kafir, dan Rasulullah tidak melawan, gitu ya. Nah, tapi akhirnya oleh Allah diizinkan karena didolimi terus lawan Muhammad. Jadi rahmatan lil alamin tidak berarti selalu damai. Saya ingin rasa Rasulullah katakan, bojomu diganggu tonggomu. Biar rahmatan lil alamin apa? Nah, kerengan itu anti rahmatan lil alamin apa justru untuk rahmatan lil alamin Anda menyelamatkan semuanya dengan cara memerangi orang yang mengganggu istri Anda? Yang mana? Jadi uripnya lah gampang. Bukan kok kowe dihapusi, kowe damai. Kowe iso dihapusi kok damai. Jadi syarat kedamaian, syarat rahmatil alamin adalah keadilan, akhlakul karimah. Tidak ada yang mencurangi, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang mendolimi. Itu baru rahmatil alamin. Maka kadang-kadang kita sekarang agak cemas. Kalau bapak-bapak kita di Jakarta sampai tanggal 25 Mei tidak mampu menerapkan dan menemukan bentuk rahmatan lil alamin, maka yang terjadi adalah bentrok besar. Itulah sebabnya besok pagi saya diminta rapat di Jakarta, saya tidak mau. Karena saya sudah memiliki rahmatan lil alaminku dengan rakyat Indonesia dimanapun berada. Dan aku tanggung resikonya semua. Yang ini, nanti, siapa sih belum melakukan yang ini? Kelompok karo wong oke nganti tengah ini luwih ini. Ini semua demi Indonesia, NKRI, harga mati, rahmatan lil alamin, semua demi rukun satu sama lain, menyatu satu sama lain, persatuan Islam, segala macam, Bhinneka Tunggal Ika, semua kita alami dan kita tegakkan di dalam forum-forum kita. Betul? Ini tak terus lihat iso betul. Ini aku, ini rasa. Ini sing pokoknya jelas ya, kuwi alami dhewe ya. Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Lurah, Pak Camat, dimanapun kita ada lipatan-lipatannya, ada tikungan-tikungannya. Maka kita harus punya kebijaksanaan, tidak hanya punya kebenaran, tapi juga kebijaksanaan, gitu ya. Jadi calon jangan disalahkan, itu menjaga martabat. Kalau manusia nggak punya martabat, dia binatang. Itu nggak menjamin. Kalau di Sulawesi namanya siri. Yang siri. Kira apa lagi ngobrol ini? Jadi ono macan dibudok kancil, terus dibudok kayak manggil banget, terus duber kancilnya hilang di semak-semak. Ketemu kebo, ngerti yang di kancil mau? Ngerti? Ngerti? Ya orang yang ngandani, ambungin silitku.
Saya kira macan demi mencari kancil yang dia dendam, ya aku silitnya kuku. Dituduhin ini kan pelayan ini kalau macan ini, kancilin pelayan ini, wong cilik, bisa sekitar itu mulai hilang nih. Akhirnya ketemu bab bibi, ini gue ngerti lah, bibi. Apa? Kancil. Ngerti aku neng ambung sih bokongku. Akhirnya diambung bokongnya kalau macan dituduhin, diukur meneh, hilang meneh, akhirnya ketemu siri-siri, berarti siri-siri lah. Benar-benar ambung sih siri. Dituduhin aja dulu. Lumayan tuh pulaan sedikit ya. Situ mengapusi, bahkan poso-poso nggak anggap gitu. Mengapusi pada ya. Itu lagu yang banyak ini. Bolak udah apa itu lagu yang asal ojo pas sholat guyon pas ngaji guyon gitu kan. Ini nggak butuh guyon. Kalau bujurnya orang guyon itu serem banget kok. Kayak tentara kalau prajurit orang itu kalau bujurmu guyon kayak terus ngomel kali. Bujur serius banget. Kayak rame kalau anak buah ini ya. Kenapa ya? Jadi Pak Muzamil, kita harus belajar bahwa rahmatan alamin itu tidak mudah. Maka kita harus istiqomah, betul. Makanya belajar istiqomah ke gimana kita nanti kita tuntaskan ya untuk punya acara kita. Nah sekarang bapak-bapak yang lain kita mohon. Sebentar Mas Anam. Ayo sampai nambah itu, sampai nambah. Monggo. Saya mohon dengan sangat ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya GNU. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin arsanipun Al-Karom Cakun Panjangkun MH Najib yang saya kenal 92, saya mengenal, saya banyak membaca puisi-puisinya saat saya menjelang puber. Tapi sempat kemudian hilang. Sekarang alhamdulillah dipertemukan lagi dengan jamaah Maliyahnya. Hasanipun Bapak Kiai Muzamil, Bapak Kiai Ilyas, Bapak Kiai pejabat sipil TNI, jamaah Ma'iyah yang alhamdulillah ini adalah Indonesia. Jamaah Ma'iyah itu Indonesia karena beragam, semuanya ada di Ma'iyah Indonesia kecil atau Indonesia besar. Indonesia kecil atau Indonesia besar maknya? Indonesia. Maknya itu ono yang mau orang masalah. Karena torikot kita bukan torikot isim. Alhamdulillah. Adik-adik siswa Madrasah Diniyah Hidayatul Sibyan yang saat ini sangat-sangat berbahagia dan insya Allah menjadi penerus pemimpin-pemimpin bangsa ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Namun matur tempat ini adalah sawah. Ini sawah yang sementara tidak ditanami, tetapi akan ditanami oleh Jamiah Ma'iyah Barokah malam ini. Jadi kalau kemarin yang tumbuh adalah padi, yang tumbuh adalah beras, Pak, insya Allah setelah ini yang tumbuh adalah jiwa-jiwa yang benar-benar merdeka, jiwa-jiwa yang benar-benar muharrar. Oke, dipun terasakan Pak Himzali. Karena Indonesia ini ada hal yang sangat kritis. Kau perhatikan, hampir Jamiah Ma'iyah ini ada sebagian yang di rumahnya punya sawah. Ini betul. Ada yang masih
gelem macul. Saya khawatir bangsa Indonesia ini kalau sudah tidak mau macul, padahal macul niku gegem rak no diucul. Bahasa orang Jawa macul niku gegem rak no ucul. Kalau ucul sikile kakinya kena macul. Berbahaya. Satu hal, di sini sawah dan sekarang kita tanam Indonesia yang bersama Cak Nun, Indonesia yang makyah. Kalau kemarin tumbuh beras, insya Allah ini kita akan tumbuh Indonesia yang sesungguhnya, Indonesia yang benar-benar merdeka, Indonesia yang tidak hanya 0102 selesai, tapi Indonesia yang benar-benar Indonesia sebagaimana diasaskan, sebagaimana dibangun oleh para pendiri negeri ini. Jadi sawah ini dikuasai oleh para petani. Petani itu meratani, menyeluruh. Makanya Indonesia harus menyeluruh, harus kembali kepada asas bahwasanya para petani, representasi masyarakat kecil itu yang berdaulat di negeri ini. Pramilo, saya mewakili dari dawuhipun Gus Izzuddin selaku Ketua PJN Kabupaten Magelang, tidak lebih hanya menyampaikan ini. Monggo kita bersama-sama untuk Indonesia yang sebenarnya, Indonesia yang sering disinggung oleh Cak Nun, seperti yang dengan lebih paham tentang dasar-dasar yang didhawuhkan Cak Nun. Monggo sami-sami berindonesia, berislam yang seperti yang didhawuhkan Cak Nun. Kata mawon saya kawula kirang salah pundi pangapunten. Assalamualaikum. Gus, itu sangat indah, sangat mulia, sangat bagus. Kita doakan mudah-mudahan gelombang yang sampai hembuskan malam hari ini sampai ke Jakarta. Karena nanti pertama ya yang kita harus tahu, Indonesia ini tidak tergantung dua orang. Untuk mengatasi berbagai masalah di Indonesia itu tidak tergantung apakah 01 apakah 02. Itu hanya sebagian kecil dari simpul atau landasannya. Tapi ada banyak faktor lain, konstitusinya, aturannya, sistemnya, segala macam perlu ditandai. Jadi kalau nanti sampai tanggal 25 Mei 01 masih berdiri sebagai 01, tidak berdiri sebagai Indonesia, dan 02 masih ngeyel sebagai 02 dan tidak bersikap sebagai Indonesia, maka kita tidak punya jalan keluar. Satu-satunya jalan adalah siapapun di antara beliau-beliau itu berdiri sebagai Indonesia, melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Saya sudah punya draft-draftnya, tetapi kan saya bukan siapa-siapa. Saya kan tidak diperlukan, saya juga tidak punya mandat apa-apa. Ketika Pak Harto dulu, saya kasih formula 4. Terus Pak Harto mau turun, jangan pikir Pak Harto diturunkan oleh siapa-siapa. Pak Harto itu ikhlas turun, karena usulan 5 orang waktu itu. Ya. Nah, saya ke istana itu hanya untuk meresmikan Pak Harto turun. Artinya kalau Pak Harto masih tidak turun, saya pasti tidak ke istana. Begitu juga ketika kemudian Gus Dur naik, itu kan ada masalah. Gus Dur kan sebenarnya tidak berada pada posisi praktis sebagai presiden, karena waktu itu presidennya calon presidennya adalah Pak Habibie dengan koalisi beberapa partai dan Bu Megawati dengan PDIP dan 1-2 partai yang lain. Tapi saya melihat situasinya, kalau Pak Habibie jadi orang PDIP tidak terima, dan kalau Bu Mega yang jadi orang Islam tidak siap. Maka saya mengusulkan di rumah Gus Dur dalam satu rapat dengan para negarawan tua-tua dan senior pada waktu itu untuk menciptakan satu fenomena bahwa kalau antar satria tidak bisa berdamai dan tidak diterima oleh rakyatnya, maka pendeta, panembahan, dan begawan yang harus tampil. Dan satu-satunya begawan pada waktu itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka saya usulkan Gus Dur yang menangani sementara masalah Indonesia, karena kalau Habibie yang jadi, yang lain tidak terima, kalau Mega tidak jadi, yang lain tidak terima. Akhirnya Pak Amin Rais setuju dengan dia bikin poros tengah, dan saya runding terus sama Gus Dur dari jam ke jam. Akhirnya sore itu Gus Dur jadi presiden.
presiden, dan begitu Gus Dur jadi presiden saya tidak menemui dia lagi. Jadi saya tidak akan pernah menemui presiden ketika dia belum akan turun. Saya baru ketemu presiden, baru ketemu Gus Dur setelah Gus Dur dipecat melalui impeachment pada jam 2 malam itu. Paginya jam 8 pagi saya ketemu Gus Dur. Jadi aku nang istana kuwi keperluannya mengloro, siji ngeduk ke presiden, loro ngeduk ke presiden sebagai istana. Jadi gue ojo njaluk aku meneh. Karena penjagaanku mengloro kuwi. Jadi nek aku runung meneh, aku tidak kudu melakukan barang yang sama dengan sebelumnya. Dan saya tidak mau melakukan itu karena setelah saya melakukan 98 maupun ketika turun, saya melihat bahwa bangsa Indonesia, terutama kaum elitnya, sebenarnya bukan reformis, sebenarnya bukan orang yang betul-betul cinta kepada rakyat Indonesia. Sekarang saya tidak akan melakukan apapun kecuali benar-benar maslahat untuk seluruh bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, dan apapun profesinya. Semua harus untuk semuanya. Nah, karena yang bisa saya praktekkan cuma di desa-desa dan di daerah-daerah yang saya praktekkan di sini, nah ini cetok, ini cetok. Tapi kalau di Jakarta tidak terdapat kebijaksanaan seperti itu sampai tanggal 22 dan 25 Mei, nanti saya khawatir sekali. Ada formulanya, ono corone, makrotnya ada, dalam Quran makrotnya ada. Neng, aku lah orang belum nawak-nawak cewekku, aku lah orang belum apa jenis sowan, matur, nawani ora, nek dijaluk tulung tak tulung, nek aku ora jaluk tulung aku meneng bae, wong kowe ya ora butuh aku, mosok aku meneng tekonan kowe, wong aku dudu LSM. Aku wong biasa. Nek kowe njaluk tulung aku rene iki dudu agendaku, aku rene dijaluk tulung rene. Jadi saya tidak pernah melakukan pekerjaan apapun yang merupakan agenda karier saya nggak punya karier. Aku nang dindi orang berbuat kepingin, orang berbuat direncana. Aku nang dindi berbuat dijaluki untuk datang ke tempat itu. Betul nggak? Sebutkan satu tempat di mana saya pernah datang yang karena keinginan saya. Saya tidak pernah datang ke suatu tempat karena keinginan saya. Jangankan acara, jangankan pengajian, istri saja saya tidak mencarinya. Allah bermurah hati, wah sakit ucap kayak itu nanti 8 tahun ulang, ya wis kayak Novia. Itu akhirnya saya dipertemukan dan saya nggak pakai pacaran, langsung ketemu sore itu ketemu langsung tak lama. Ayo kita tuh akhirnya didoni. Nah didoni kui elek tuh jadi nih orang min haitulah ya asik begitu cairan dari mulutmu menimpa pipiku, maka zat-zat kami akan menyatu di dalam kehendak Allah. Masa boleh ya, misalnya apa murah teman rofi mau pindah kayak honor ini, ya lah. Waktu harus ketemu bergaya teman-teman, berjalan kayak itu praktik. Dia tuh Rahman dan Rahim, orang ini Rahman Rahim barang. Dan itu default sifat Allah. Dari semua sifat-sifat Allah yang utama adalah Rahman Rahim. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, para kiai semua nomor satukanlah Rahman Rahim kepada rakyat dan umat. Nomor satukanlah Rahman Rahim, maka Allah akan memberikan semua yang engkau butuhkan. Karena pada dasarnya hanya Allah yang memiliki segala-galanya dan Allah yang memerintahkan dan mengizinkan segala-galanya. Dan malam hari ini 100% adalah karya dan perintah Allah SWT. Nggak mungkin aku menahanmu di sini sampai jam 1 malam. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Aku tidak punya ilmu sihir karena aku bukan anak buahnya Fir'aun. Aku juga tidak punya tongkat Musa karena aku tidak punya nasab dengan Nabi Musa. Artinya belum ketemu sambungan dengan Nabi Musa. Nek nang Khidir ya lo tunggu. Jadi pokoknya aku ya tangan dari kuih ya. Aku pokoknya aku karimang. Resikonya apa? Terserah Allah. Kalau Allah menyuruh kita ke surga, kita nikmati surga. Allah menyuruh kita neraka, saya nikmati neraka. Pasti kalau Allah menyuruh neraka menjadi nikmat, bahkan bisa lebih nikmat daripada surga. Bantah itu, iya cara nikmat. Kok aku ini mau surga ya seolah itu. Bayangkan aku sakit kalau kue semenika suatu hari aku kelingan wajahmu, terus aku ning surga anguk ini, kok kue ini merokok, seolah itu. Akhirnya aku nggak nang rokok, rai-rai ini caca itu dan merokok. Jadi Anda juga jangan terlalu berpikir linier atau padat atau
kotak-kotak terhadap surga neraka. Anda ngerti bagaimana cemasnya dan sedihnya Nabi, misalnya Nabi Nuh, anaknya di neraka, istrinya di neraka, teko. Kowe mlebu neraka, anakmu ning mlebu surga, anakmu ning neraka kowe teko. Maka jangan rumuskan neraka, jangan rumuskan surga. Kowe rumuskan kebahagiaan bersama Allah di dalam cintanya Allah dan di dalam sapaan kemesraan Allah. Berkau surga nurun kinara orang ngerti caranya. Orang ngerti piye ku bentuke. Soalnya wong sing kok kira mlebu neraka belum mlebu surga malah di ketua RW. Kalau terus mantul banget selama dunia. Kan gitu kan? Lah. Asa antuqlihu syai'an wa khairul lakum. Fasa antuqlihu syai'an wa huwa syarrun. Jadi jangan terlalu memastikan prasangka dan ilmu terhadap siapapun dan apapun saja. Karena Allah yang Maha tahu dan kita bertawakal aja sama Allah. Terus kabeh, nah aku tak terima kabeh. Tak terima kabeh. Kabeh tak terima. Aku ora ngerti wong saiki kirek nang swarga. Berdos urung karuan malah. Kirek yang mlebu swarga menurut kamu sampe. Akhirnya Ashabul Kahfi. Kitmir atau siapa nama satunya lagi? Dia gandeng siapa jenenge? Kitmir satunya lagi apa namanya? Sebutannya Pak Joko Kanto itu sebelah kanan itu cita-citanya apa? Aku kepingin jadi sikile-kire Ashabul Kahfi itu kok. Sikile-kire ini loro ning ngarepe gua ini. Selama 309 tahun si kiri-kiri ingin ini sehingga orang wong sing wani mlebu mergo diarani kuno-kuno nggone sarangi kiri. Semua orang tidak berani masuk. Itu atas jasa si kiri-kiri ini. Maka amanlah Ashabul Kahfi, entah 9 orang, 11 orang itu tidur selama 309 tahun. Maka dia masuk surga. Nah, jadi nek kowe tak dongake dadi sikil kiri. Ibaratnya seperti itu. Jadi wes ayo itikat baik, ayo husnudon kepada semua manusia. Ayo berpikir positif kepada semuanya. Meskipun berpikir positif itu tidak lantas yang negatif tidak ada. Listrik ini tidak tercipta kalau tidak ada manajemen antara arus positif dan arus negatif. Yang penting kalau ada yang negatif cahayakan dia. Kalau ada yang positif cahayakan dia. Apapun yang kamu alami cahayakan dia. Jadikan dia cahaya Allah. Menurut kalau kemarin di PLN pokoknya sembarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka semua akan menjadi cahaya. Jadi aku menginginkan engkau semua akan menjadi cahaya bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Anak-anakku ini susuk kue sumber cahaya bagi masyarakat. Ya, amin ya. Amin.